Apa kabar saudara? Salam damai. Saya berdoa semoga saudara sehat secara fisik maupun spiritual. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kekuatan saudara saat kita menghadapi kesulitan. Saya jadi ingat kisah di tahun 1962. Setelah menyelesaikan kursus dan menunggu kelahiran anak pertama Don dan Carol, mereka berdua berlayar ke New Guinea. Mereka adalah para pelayan misionaris yang melayani sebuah suku yang disebut suku Sawi. Mereka punya beban yang berat karena mereka memikirkan betapa berbahayanya suku ini. Suku ini bahkan juga bisa memakan orang. Mereka takut dan mereka juga takut akan penyakit berbahaya yang akan dihadapi di sana. Namun yang membuat mereka sangat takut adalah karena mereka juga tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan suku Sawi, di mana mereka merasa Tuhan memanggil mereka untuk melayani di sana. Meskipun mereka merasa sangat terbatas, akhirnya Don dan istrinya mengatur jadwal untuk belajar bahasa Sawi. 10 jam sehari kurang lebih saudara. Sampai akhirnya mereka bisa menjadi komunikator yang fasih dalam bahasa Sawi. Tentu saja semakin mempelajari bahasa Sawi, mereka semakin mengenal penduduk itu. Dan semakin merasa rintangan-rintangan yang dihadapi untuk memperkenalkan kekristenan bahkan Kristus. Jurang yang besar memisahkan mereka. Mereka begitu ganas, apalagi ketika tahu bahwa ada orang asing yang ingin mengubah mereka. Lalu bagaimana cara mereka menceritakan juru selamat yang maha kasih dan yang bersedia mati untuk mereka? Dalam budaya suku Sawi, saudara, ternyata ditemukan bahwa ada cara untuk membuktikan ketulusan niat dan membangun perdamaian. Sekalipun mereka mencurigai segala jenis persahabatan, tapi mereka begitu menerima jikalau seseorang bisa menyerahkan anak laki-lakinya kepada musuhnya, maka mereka segera percaya pada orang tersebut. Analogi anak perdamaian inilah yang dipakai oleh Don untuk menunjukkan kepada suku Sawi bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Anak perdamaian ini dapat menyelesaikan semua rintangan komunikasi untuk memahami dunia kekristenan. Oleh sebab itu Don dan Carol mencari analogi-analogi lain yang dipakai untuk bersaksi. Juga sebagai perawat, Carol bahkan bisa menolong ribuan pasien setiap bulannya. Mereka bersabar untuk bukan hanya menolong secara fisik mereka yang membutuhkan kesembuhan, tetapi juga mereka mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku Sawi dengan menerjemahkan Perjanjian Baru. Lalu mereka juga membuat sekitar sebuah rumah yang diisi oleh sekitar 1.000 orang sebagai rumah perdamaian bagi mereka yang dulunya saling bermusuhan. Saudara, Don dan Carol adalah suami istri yang dipanggil Tuhan untuk melayani sebuah suku terasing, dan akhirnya mereka berhasil di dalam pengalaman hidupnya itu untuk memenangkan suku ini. Segala perkara dapat mereka hadapi di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Jikalau saudara dan saya mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, percayalah bahwa kita bisa mengatasi segala perkara dan kesulitan dalam melakukan pesan Tuhan itu. Mari kita temukan saudara, kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk bisa terus menghadapi segala kesulitan, karena kita tahu kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup yang sesungguhnya sedang kita lalui untuk mencapai tujuan Tuhan yang indah.
Jangan lihat pada kesulitannya, tapi lihatlah pada tujuan indah Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, berbagi berkat, dan mengalami pembentukan semakin serupa seperti Kristus. Sehingga segala kesulitan dapat kita lewati dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah kekuatan Tuhan dan cintanya yang membuat saudara bisa melewati kesulitan demi kesulitan dalam perjalanan hidup saudara sebagai harta yang berharga dalam hidup. Tuhan memberkati dan menguatkan saudara.